Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Wahana Ilmu kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matematika. Topiknya adalah tentang peluang. Adapun soal yang diberikan adalah sebagai berikut. Diberikan angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Nah, yang A, jika pengulangan tidak diperbolehkan. Berarti kita nanti disuruh menyusun angka-angka ini, tapi tidak, untuk kasus A ini tidak diperbolehkan ada pengulangan. Tentukan banyak susunan. Yang pertama, bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka itu. Berarti di sini kalau kita perhatikan, dari ke-6 bilangan itu akan disusun 3 angka, ya. Kemudian yang kedua, bilangan yang kurang dari 400 yang dapat disusun dari angka-angka itu. Ini untuk bagian A. Sekarang kita jawab aja langsung bagian A tersebut. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada sebanyak 6 buah bilangan dan kita disuruh menyusun bilangan 6 bilangan ini menjadi 3 bilangan, ya. Berarti di sini kita bikin kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Nah, cara penyusunannya ini adalah penyusunan posisi pertama, kemudian angka-angka itu kalau di sini posisi kedua dan di sini posisi ketiga. Ya, kita kembali ke persoalannya. Pengulangan tidak diperbolehkan. Artinya pengulangan tidak diperbolehkan. Kalau di sini sudah kita susun angka 2 misalnya, maka di sini nggak boleh angka 2 lagi. Artinya angka-angka ini hanya bisa diizinkan sekali saja munculnya. Itu maksud dari kata tidak diperbolehkan pengulangan. Nah, setelah syarat ini kita penuhi, syarat berikutnya adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka itu. Ya, jadi di sini tidak ada persyaratan yang berlaku. Maka angka berapapun kita letakkan di posisi pertama itu boleh-boleh saja, ya. Jadi di sini karena ada 6 angka, maka untuk menempati posisi pertama ini bisa kita lakukan dengan 6 cara. Seperti ini, 6. Ya. Bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 5, bisa angka 6, dan bisa 7 dan 9, ya. Jadi kalau misalnya di sini sudah kita berikan satu angka, artinya angka-angka ini kita letakkan di sini 1, maka akan tertinggal 5 buah angka lagi gitu. Jadi untuk menempati posisi kedua ini ada 5 angka yang lain yang bisa kita lakukan untuk mengisinya. Jadi kalau di sini tadi sudah terpakai satu angka, maka untuk mengisi posisi 2 ini bisa kita lakukan dengan 5 angka yang lain atau 5 cara. Dan karena di sini sudah terpakai 2 angka, maka untuk menempati posisi 3 bisa kita lakukan dengan 4 cara dari 4 bilangan yang tersisa, gitu ya. Jadi dari sini khusus untuk bagian A, tapi bagian yang I-nya atau bagian 1 ini, maka banyak caranya adalah 6 kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 4, sama dengan 5 kali 4 20, 20 dikalikan dengan 6 120 cara. Nah, demikian ya, ini untuk bagian A opsi 1. Seterusnya untuk opsi yang kedua, kita perhatikan lagi di sini. Di sini disebutkan bilangan yang kurang dari 400 yang dapat disusun dari angka-angka itu. Ya, jadi di sini nanti 3 angka ini, kalau kita perhatikan 3 angka ini kalau kita gabungkan, ini kan termasuk ratusan, gitu ya. Ini ratusan, 3 angka itu kan ratusan. Kalau 1 angka saja satuan, 2 angka saja puluhan, 3 angka ratusan. Di sini ada informasi bahwasanya bilangan yang kita susun nanti di sini ini itu adalah kurang dari atau lebih kecil dari 400. Nah, gitu kira-kira. Jadi di sini ada persyaratan bilangan yang kita susun ini lebih kecil dari 400. Berarti yang menentukan bilangan ini lebih kecil dari 400 itu adalah angka yang di depan. Angka yang di depan. Jadi biar bilangan ini nanti lebih kecil dari 400, angka di sini yang mungkin menempati posisinya itu adalah angka berapa saja. Kalau kita letakkan di sini angka 2, berarti nanti kan hasilnya 200-an. Itu masih lebih kecil dari 400, ya. Kemudian angka 3 bisa. Kalau 3 nanti kita letak di sini berarti kan 300-an. Ya. Nah, jadi masih bisa. Kemudian angka 5 yang ini kita pilih, kita letakkan di sini, apakah bisa? Maka jawabannya tidak bisa, karena kalau angka 5 kita letakkan di sini, maka ini menjadi 500-an, dan itu bukan lagi lebih kecil dari 400, tapi sudah lebih besar dari 400. Itu ya. Jadi yang paling menentukan lebih kecil dari 400 itu adalah posisi di ratusannya ini. Jadi angka berapa saja yang bisa di sini? Yaitu angka 2,
dan angka 3. Berarti ada dua bilangan yang bisa kita letakkan di sini kemungkinannya, yaitu 2 dan 3. Kemudian apakah angka kedua dan angka ketiga ini mempengaruhi? Tentu tidak. Jadi kalau di sini sudah kita pakai satu bilangan, misalnya angka 2 atau angka 3, maka ada tersisa bilangan sebanyak 5 lagi. Jadi untuk menempati posisi kedua ini atau posisi puluhan ini bisa kita lakukan dengan 5 cara, sehingga di sini nanti tinggal 4 bilangan lagi, sehingga menempati satuan ini bisa kita lakukan dengan 4 cara. Demikian ya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyusun bilangan ini sehingga nanti lebih kecil dari 400 adalah 2 kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 4. Ya, maka sama dengan 2 kali 5, 10 kali 4, jadi 40 cara. Ya, ini untuk kasus yang kedua dari opsi A. Baik, seterusnya kita akan lanjut ke bagian B-nya. Jika pengulangan diperbolehkan, tentukan banyak susunan. Jadi pengertian pengulangan bisa dibolehkan itu adalah kalau di sini misalnya sini tadi kita tulis lagi kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Jadi kalau di sini kita masukkan angka 2, ya, maka nanti di sini bisa lagi angka 2. Maka di sini pun bisa angka 2. Berarti bisa nanti 2 2 2 1 2 2, nah gitu ya, bisa berulang bilangannya, ya. Jadi kalau demikian halnya, bahwasanya ketentuannya di sini pengulangan diperbolehkan dan di sini hanya diminta bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun. Berarti di sini tidak ada persyaratan lain-lainnya. Ini berarti bebas, nggak ada persyaratan. Kalau demikian halnya, berarti menempati posisi 1 ini bisa angka berapapun. Ya, berarti untuk menempati posisi 1 ini, ke-6 bilangan ini bisa kita buat di posisi pertama. Jadi untuk menempati posisi pertama ada sebanyak 6 cara. Menempati posisi kedua sebanyak 6 cara, karena tadi bisa berulang ya. Jadi kalau di sini sudah kita pakai angka 2 misalnya, maka di sini angka 2 boleh lagi muncul. Di sini pun boleh lagi muncul. Maka ke-6 bilangan itu bisa kita gunakan di posisi manapun di sini. Demikian ya, sehingga di sini nanti banyak caranya itu adalah 6 kali 6 kali 6, ya. 6 kali 6 kali 6 adalah 36. Kemudian kita kalikan lagi dengan 6, maka hasilnya nanti 216 cara. Demikian ya, ini untuk bagian yang pertama. Ya, tidak terlalu sulit. Baik, kemudian untuk yang bagian kedua bagaimana? Ya, untuk bagian kedua kita akan gambar lagi kotak-kotaknya. Ini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga. Di sini ketentuannya apa pula? Ketentuannya yang B-nya sama ya, bisa dilakukan pengulangan. Kemudian bilangan ganjil, ya. Bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka. Nah, kalau sebuah bilangan dikatakan bilangan ganjil, yang menentukan bilangan tersebut bilangan ganjil terdapat pada apanya? Ya, kalau ini kita katakan kotak pertama, posisi kedua, posisi ketiga, maka dikatakan yang ganjil itu tergantung kepada satuannya. Ya, satuannya itu harus bilangan ganjil. Ya, karena di sini ada kata-kata menghasilkan bilangan ganjil. Ya, jadi yang menentukan itu posisi ketiga. Yang menjawabkan ini ganjil kalau satuan yang ada di sini itu adalah angka 3, 5, 7, 9. Ada 4. Ya, ada 4. Maka di sini yang bisa menempatinya itu adalah 4 cara. Dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan menempatkan angka 3, 5, 7, atau 9. Nah, kemudian posisi kedua, apakah berpengaruh untuk menghasilkan ganjil? Tidak. Ya. Jadi kalau di sini sudah ada 4 cara, dan di sini katanya boleh berulang, maka ke-6 bilangan itu masih bisa kita gunakan menempati posisi kedua. Ya, artinya 2, 3, 5, 6, 7 dan 9 itu bisa menempati posisi kedua. Demikian juga dengan posisi pertama. Jadi di sini banyak caranya itu kalau kita perhatikan bisa kita peroleh 6 kali 6 kali 4. Ya. 6 kali 6 36, 36 kali 4 adalah 144 cara. Nah, demikian ya. Jadi ini merupakan persoalan
yang harus dipahami dan harus diperhatikan persyaratan yang berlaku. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.